Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Angga ini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan inverse trigonometri. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Yuk langsung aja ikuti pembahasannya, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oke, hal pertama yang akan saya bahas tentang turunan fungsi inverse trigonometri adalah bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan arc sin X. Nah, turunannya itu adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, kita akan buktikan apakah benar turunannya itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu turunan fungsi inverse. Nah, turunan fungsi inverse atau disebut arc sin itu adalah bisa ditulis dengan pangkat min 1. Jadi, sin inverse X sama dengan Y atau ditulis dengan arc sin X gini. Nah, artinya misalkan sin inverse 0 sama dengan Y. Nah, artinya sin berapa yang nilainya adalah 0. Nah, salah satunya Y-nya adalah 0 derajat. Atau juga misalkan sin inverse setengah sama dengan Y. Nah, berarti sin berapa yang nilainya adalah setengah. Berarti Y-nya di sini salah satunya adalah 30 derajat. Nah, jadi inverse atau arc itu bisa ditulis pangkat min 1 atau ditulis dengan arc sin X. Oke. Nah, sekarang kita punya di sini Y-nya sama dengan arc sin X. Nah, maka ini bisa ditulis menjadi sin Y sama dengan X. Berarti ini kita bisa turunkan, turunannya sin adalah cos Y dy per dx. Nah, ini sama dengan dx per dx. Berarti cos Y sama cos Y dy per dx sama dengan 1. Berarti dy per dx-nya berapa? Yaitu 1 per cos Y. Nah, sekarang untuk merubah ke dalam bentuk ini, kita letakkan dalam segitiga siku-siku. Ya, berarti nah di sininya adalah sudutnya itu Y. Nah, di sini kan kita sudah punya sin Y sama dengan X. Sin itu adalah depan per miring. Berarti ini depan, miringnya adalah 1 karena X per 1 nilainya adalah X. Nah, di sininya berapa? Menggunakan triple Pythagoras berarti 1 kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti dy per dx-nya adalah 1 per cos itu adalah samping per miring. Berarti sampingnya itu adalah akar 1 min X kuadrat. Nah, atau kita tulis terlebih dahulu sin Y-nya sama dengan X, maka cos Y-nya sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, seperti ini ya, turunan arc sin X. Oke. Nah, berikutnya adalah bentuk yang kedua, yaitu jika Y-nya adalah arc sin U. Nah, di sini masuk ke dalam fungsi komposisi, di mana U-nya adalah fx. Nah, turunannya akan jadi 1 per akar min U kuadrat du per dx. Nah, kita lihat di sini kita punya Y-nya sama dengan arc sin U ya, dengan U-nya itu sama dengan fx. Berarti kan kalau kita tulis di sini dy per du sama dengan, nah sin tadi turunannya adalah 1, arc sin tadi turunannya adalah 1 per akar 1 min U kuadrat. Karena di sini variabelnya U. Nah, di sini du per dx-nya sama dengan f absen X. Nah, yang ditanya adalah dy per dx-nya. Berarti dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per
dx. Nah, berarti dy per dx-nya 1 per akar 1 min u kuadrat dikali dengan du per dx. Atau bisa ditulis dengan f absen x. Gini. Nah, ini untuk fungsi komposisi dari arkes sin u. Oke, berikutnya adalah contohnya. Jika y-nya sama dengan 3 per 8 arkes sin min sepertiga x, tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kita sudah punya y sama dengan 3 per 8 arkes sin min 1 per 3x. Nah, maka kita ambil pemisalan. Nah, misal u-nya sama dengan min sepertiga x. Berarti ini kita bisa turunkan du per dx sama dengan min 1 per 3. Nah, berarti ini jadi apa fungsinya? 3 per 8 arkes sin u. Berarti kita bisa turunkan dy per du sama dengan 3 per 8. Nah, turunan arkes sin u yang tadi adalah 1 per akar 1 min u kuadrat. Gini ya. Nah, berarti kita bisa tentukan dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Gini. Nah, berarti dy per du-nya 3 per 8 dikali 1 per akar 1 min u kuadrat dikali du per dx-nya adalah min 1 per 3. Nah, 3 dibagi 3 kan hasilnya 1 ya. Berarti min 1 per 8 akar 1 min u kuadrat. Nah, u-nya bisa kita ganti dengan yang ini. Berarti min 1 per 8 akar 1 min u-nya kita ganti dengan min sepertiga x dikuadratkan. Ini, nah jadinya min 1 per 8 dikali akar 1 min seper9 x kuadrat. Oke. Nah, ini adalah hasil turunan dari 3 per 8 arkes sin min sepertiga x. Nah, berikutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu arkes cos x ya, dimana turunannya adalah min 1 per akar 1 min x kuadrat. Oke, nah kita akan buktikan. Nah, di sini kita sudah punya y sama dengan arkes cos x. Nah, maka kita buat cos y sama dengan x. Gini ya. Nah, turunannya cos adalah min sin y. Di sininya adalah dy per dx sama dengan dx per dx. Nah, berarti min sin y dy per dx sama dengan 1. Nah, berarti dy per dx-nya sama dengan min 1 per sin y. Gini. Nah, kemudian untuk merubah ini menjadi bentuk 1 per akar 1 min x kuadrat, kita letakkan dalam segitiga siku-siku. Nah, sudutnya adalah sudut Y. Nah, kita ambil yang ini, kita sudah punya cos Y sama dengan X. Cos itu adalah samping per miring, berarti ini X, di sininya 1. Berarti di sininya adalah 1 min X kuadrat ya, menggunakan triple Pythagoras. Nah, kemudian kita sudah punya cos Y-nya sama dengan X, maka kita bisa menentukan sin Y-nya sama dengan, nah sin itu kan depan per miring, berarti
akar 1 min X kuadrat per 1. Nah, berarti untuk dy per dx-nya di sini min 1 per sinnya adalah akar 1 min X kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari fungsi inverse dari cos X. Oke. Nah, berikutnya adalah fungsi arcus cos yang untuk fungsi komposisi. Nah, ini pembuktiannya hampir sama dengan yang sin yang tadi, bahwa turunannya adalah min 1 per akar 1 min U kuadrat, di mana y-nya sama dengan arcus cos U, maka di sininya adalah dy per du-nya sama dengan min 1 per akar 1 min U kuadrat. Kemudian di sini kita punya U juga sama dengan fx, berarti du per dx-nya sama dengan f absen x. Dengan menggunakan aturan komposisi atau fungsi komposisi, dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, berarti dy per du-nya adalah min 1 per akar 1 min U kuadrat dikali dengan f absen x gini. Nah, f absen x ini bisa juga ditulis dengan du per dx. Nah, berikut adalah contoh untuk fungsi arcus cos x. Nah, di sini contohnya adalah y sama dengan min 3 arcus cos 2x. Tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kan kita sudah punya y sama dengan min 3 arcus cos 2x gini ya. Maka kita bisa tulis di sini u-nya sama dengan 2x, berarti du per dx-nya sama dengan 2. Maka di sini fungsinya jadi y sama dengan min 3 arcus cos u. Jadi dy per du sama dengan turunan cos, berarti tadi berapa? Min 3 dikali min 1 per akar 1 min U kuadrat. Sama dengan min kali min jadinya kan plus ya, jadi 3 per akar 1 min U kuadrat. Nah, maka di sini bisa kita tulis untuk dy per dx-nya adalah dy per du dikali du per dx ini ya. Nah, dy per du-nya adalah 3 per akar 1 min U kuadrat dikali du per dx-nya adalah 2. Jadi hasilnya 6 per akar 1 min U kuadrat. Nah, U-nya ini kita bisa ganti dengan 2x ya, jadinya 6 per akar 1 min 2x kuadrat. Nah, berarti jadi berapa? 6 per akar 1 min 4x gini. Oke. Nah, ini untuk turunan y sama dengan min 3 arcus cos 2x. Nah, berikutnya adalah bentuk yang kelima, yaitu y sama dengan fx sama dengan arcus tan x. Maka dy per dx-nya adalah 1 per 1 plus x kuadrat ya. Nah, di sini kita sudah punya y sama dengan arcus tan x. Maka kalau kita rubah jadi tan y sama dengan x. Nah, kalau ini kita turunkan maka jadinya secant kuadrat y dy per dx sama dengan dx per dx. Nah, berarti ini secant kuadrat y
dy per dx sama dengan 1. Berarti dy per dx-nya adalah 1 per sekan kuadrat y. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita letakkan dalam segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah y. Nah, tadi kita sudah punya tangan itu adalah depan per samping. Berarti ini depannya x, sampingnya adalah 1. Berarti untuk mendapatkan yang di sininya adalah akar 1 kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, bagaimana mendapatkan sekannya? Nah, sekan di sini, sekan y-nya adalah kebalikan dari cos y. Maka hasilnya adalah akar 1 plus x kuadrat. Nah, ini adalah sekannya. Maka untuk dy per dx-nya sama dengan 1 per sekan kuadrat y. Maka kita substitusikan 1 per akar 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Nah, akar dengan kuadrat jadinya 1, maka jadinya 1 plus x kuadrat. Nah, ini untuk turunan arkes tangan x. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk fungsi komposisinya, di mana y-nya sama dengan arkes tangan u dan turunannya adalah 1 per 1 plus u kuadrat dikali du per dx, di mana y-nya sama dengan arkes tangan u ya, dan u-nya adalah fx. Maka di sini dy per du sama dengan 1 per 1 plus u kuadrat, dan ini adalah du per dx-nya sama dengan f absen x. Nah, berarti untuk dy per dx-nya sama dengan 1 per 1 plus u kuadrat dikali dengan f absen x, atau ditulis du per dx. Oke. Nah, berikut adalah contohnya. Jika y-nya sama dengan 3 per 5 arkes tangen sepertiga x, tentukan dy per dx-nya. Nah, di sini kita sudah punya y-nya sama dengan 3 per 5 arkes tangen 1 per 3x. Nah, di sini maka jadi u-nya itu sama dengan 1 per 3x. Berarti du per dx-nya sama dengan 1 per 3. Nah, maka yang ini y-nya sama dengan 3 per 5 arkes tangen u. Ini ya, maka ini bisa diturunkan. dy per du-nya sama dengan 3 per 5, 1 per 1 plus u kuadrat. Ini ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, sama dengan dy per du-nya 3 per 5 dikali 1 plus u kuadrat dikali dengan 1 per 3. Nah, 3 dibagi 3 kan 1, berarti hasilnya 1 per 5 dikali 1 plus u kuadrat. Nah, u-nya ini bisa kita ganti dengan 1 per 3x, berarti 5 dikali 1 plus u-nya itu sepertiga x dikuadratkan. Jadinya 1 per 5 dikali 1 plus 1/9 x kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari 3 per 5 arkes tan sepertiga x. Oke.
Nah, berikut adalah ringkasan dari turunan fungsi inverse, yaitu untuk yang 3 tadi kan sudah saya bahas, untuk yang 1, 2, 3. Nah, yang untuk kotangan, sekan, dan kosekan, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah latihan. Nah, yang pertama tentukan turunan Y sama dengan 2E pangkat 3X kuadrat. Nah, ini ada di video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas tentang turunan fungsi aljabar yang bentuk eksponen. Kemudian, yang kedua, tentukan turunan Y sama dengan E pangkat min X dikali arke sekan E pangkat min X. Nah, ini bisa menggunakan bentuk perkalian dari turunan. Nah, yang ketiga adalah tentukan turunan Y sama dengan arke setangen X kuadrat per X kuadrat ditambah 1. Nah, ini untuk bentuk pembagian U per V. Nah, yang keempat, tentukan turunan Y sama dengan len arke setangen X kuadrat. Oke. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.